Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang asas-asas hukum tata negara. Pada materi pengantar hukum Indonesia, salah satu materi atau salah satu bahan yang harus disampaikan adalah tentang asas hukum tata negara. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan tentang apa itu definisi hukum tata negara. Tata negara itu kalau kita menggunakan istilah dalam bahasa Inggris, tentu kita mengenal istilah constitutional law, atau dalam bahasa Belanda kita kenal dengan istilah Stadrecht ya. Jadi itu istilah yang digunakan, yang biasa kita dengar sebagai orang hukum. Nah, apa itu hukum tata negara? Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara. Yang sama-sama kita pahami bahwa negara itu adalah organisasi yang teratur, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang tertinggi. Dalam hal ini misalnya negara ada provinsi misalnya, kemudian ada kabupaten kota, ada struktur yang berada di bawahnya camat, lalu kemudian lurah, desa, lalu kemudian ada dusun, RW, RT, sampai ke kepala keluarga, sampai ke pribadi atau individu-individu di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara. Negara itu bersifat aturan-aturan negara itu bersifat mengikat dan memaksa. Hubungan antara alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak azazinya. Nah, jadi kalau kita lihat definisi hukum tata negara itu adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara. Hubungan antara alat-alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak azazinya atau hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Lalu kemudian yang kedua, objek hukum tata negara itu yang pertama adalah negara. Tentu kalau kita memahami spesifik, negaranya negara apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, terdiri atas 34 provinsi ya. Berapa jumlah kabupaten kota, desa, dusun, dan sampai ke tingkat yang terendah dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 sampai 260 juta jiwa. Nah, itu adalah objek hukum tata negara adalah negara. Yang pertama. Yang kedua adalah tentang organisasi negara. Ya, tentu kita berbicara tentang susunan organisasi, apa fungsi organisasi, apa hak-hak organisasi, apa wewenangnya, lalu bagaimana pembagian kerja antar lembaga negara. Tentu dalam rangka untuk membahas bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan pembagian wilayah di negara Republik Indonesia. Lalu kemudian objek tata negara yang berikutnya adalah hubungan horizontal alat kelengkapan negara. Ya, tentu kita membahas tentang lembaga-lembaga negara. Ada kekuasaan eksekutif, ya, ada kekuasaan legislatif, kemudian ada kekuasaan yudikatif. Tentu juga kita membahas tentang bagaimana hubungan pusat dan daerah, lalu pembagian wilayah-wilayah di dalam suatu negara, terkhusus negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, objek hukum tata negara itu adalah warga negara, yang akan membahas tentang asas-asas kewarganegaraan dan hak azazi manusia. Kalau kita berbicara tentang kewarganegaraan, tentu rujukan utamanya adalah pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, lalu turunannya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Yang berikutnya adalah sumber hukum tata negara. Yang pertama adalah sumber hukum tertulis. Sumber hukum tertulis itu ya terdiri atas undang-undang atau istilah peraturan perundang-undangan, ya mulai dari
Undang-Undang Dasar 1945 sampai nanti ke peraturan peraturan desa Perdes ya. Ada nggak peraturan RT ya, wajib lapor 1 kali 24 jam. Itu adalah peraturan perundang-undangan yang pertama. Jadi hukum tertulis yang pertama itu adalah peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada jurisprudensi, kumpulan putusan hakim yang telah inkrah von Bewitsday, lalu kemudian memiliki kekuatan hukum tetap mengenai persoalan-persoalan ketatanegaraan yang itu dijadikan sebagai referensi rujukan oleh hakim setelahnya karena dianggap putusan itu adalah putusan-putusan terbaik yang dianggap adil ya, yang memiliki kepastian hukum begitu. Lalu kemudian ada ajaran-ajaran tentang hukum tata negara, ini berkaitan dengan doktrin-doktrin para ahli ya, para ahli hukum tata negara tentunya. Lalu kemudian ini dipelajari, dijadikan referensi. Ini adalah juga bagian dari sumber hukum tata negara dalam bentuk doktrin-doktrin ya. Lalu kemudian yang berikutnya hukum tidak tertulis ya, kita kenal dengan istilah hukum adat, hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang diakui oleh negara, misalnya tentang kedudukan struktur pemerintahan organisasi dalam kelompok masyarakat adat. Nenek mama misalnya tentang suku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan konsep hukum adat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada sesi pertama ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kita masuk ke sesi kedua, nanti akan membahas tentang azas-azas hukum tata negara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.